Artinya perlawanan kita tidak peduli siapapun yang mengizinkan minuman keras harus kita lawan. Karena minuman keras diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Minuman keras dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk merubah hukum Allah dan Rasulnya. Ormas Islam terbesar di Indonesia seenaknya berceramah dalam satu kesempatan. Apa dia katakan? Jenggot itu budaya Arab. Siapa yang piara jenggot itu tidak cerdas. Makin panjang jenggotnya makin goblok dia. NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu didirikan oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala atas dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Betul? NU bukan tempat liberal. Betul? NU bukan tempat kiai ngawur. Betul? Siapa yang mau jadi liberal, jadi kiai ngawur, keluar dari NU, saudara. Betul? NU itu rumah besar Aswaja. NU itu didirikan, saudara, oleh Hadratus Syekh, saudara. Itu seorang ulama besar, luas ilmunya, bagus akhlaknya. Siapa dia ingin merusak NU, saudara? Siapa dia ingin merusak thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kurang ajar. Tapi kalau kiai-kiai tersebut tahu betul hakikat Islam Nusantara, tidak ada satupun kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan ridho dengan Islam Nusantara, saudara. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Buka YouTube, tulis Said Agil Siraj, dengarkan ceramahnya, saudara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nahibail kiram, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak segenap umat Islam untuk waspada akidah. Karena saat ini di kita punya negeri, saudara, banyak terjadi aneka peristiwa yang merongrong syariat. Dari mulai kebijakan ekonomi yang diambil oleh Bapak Presiden baru-baru ini, yang mulai mau melegalkan kembali minuman keras untuk dijual di minimarket. Padahal beberapa waktu yang lalu luar biasa, Menteri Perdagangannya sudah mengeluarkan keputusan bahwa minimarket tidak boleh menjual miras. Tapi menterinya dicopot, diganti, peraturannya dibatalkan, dan Presiden ngotot miras tetap boleh dijual di minimarket. Saya pikir ini tantangan berat ke depan, khususnya bagi laskar-laskar FPI. Karena itu saya ingatkan, baik untuk laskar FPI maupun segenap masyarakat, ke depan kita harus siap untuk melakukan perlawanan. Artinya perlawanan kita tidak peduli siapapun yang mengizinkan minuman keras harus kita lawan. Karena minuman keras diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Minuman keras dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk merubah hukum Allah dan Rasulnya. Lalu saya mau tanya semua, siap melawan minuman keras? Siap ganyang minuman keras? Takbir! Sallu ala Nabi. Kemudian terjadi lagi peristiwa lain di Bali, saudara, adanya perkawinan sejenis. Laki dengan laki jadi pengantin, laki dengan laki melakukan akad pernikahan. Jadi ini merupakan musibah besar buat kita semua, dan ini tidak boleh dibiarkan. Sekali kita biarkan ini terjadi di Bali, besok akan terjadi di berbagai daerah. Karena kaum gay itu di mana-mana ada, di Padalarang ada, di Bandung ada, di Jakarta ada, di mana-mana. Cuman mereka belum berani unjuk gigi. Tapi kalau di Bali ini sebagai test case, mereka mau uji coba. Kalau di Bali berhasil, maka mereka akan tunjuk gigi, yaitu di berbagai daerah. Lagi-lagi ini PR berat buat kita. Ini bukan hanya PR FPI, ini bukan hanya PR Laskar,
yang sudah berulang kali membubarkan acara-acara pertemuan para gay, para lesbi. FPI sudah berulang kali membubarkan konferensi internasional gay di Yogyakarta, di Surabaya, dan di beberapa tempat lainnya. Tapi kali ini akhirnya terjadi apa yang kita khawatirkan, dan kalau ini dibiarkan juga akan menular ke daerah lain. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap untuk melawan gerakan-gerakan liberal? Siap untuk melawan gerakan lesbi? Siap untuk melawan gerakan gay? Siap untuk melawan gerakan LGBT? Takbir! Sallu ala Nabi. Luar biasa ini kemunkaran di mana-mana makin merajalela, saudara. Nah, maka itu jangan jauh-jauh dari majelis-majelis taklim. Jangan jauh-jauh dari para habaib, jangan jauh-jauh dari para ajengan, jangan jauh-jauh dari para kiai, jangan jauh-jauh dari pondok pesantren, supaya ada tempat rujukan kita, ada tempat kita bertanya, ada tempat kita untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Karena manakala umat meninggalkan ulamanya, meninggalkan fuqahanya, meninggalkan kiai-kiainya, meninggalkan para habaibnya, maka umat akan tersesat jalan, dan musuh-musuh Islam akan menerkam mereka, akan memangsa mereka, dan akan menghancurkan daripada akidah dan i'tiqad mereka. Na'udzubillah min. Itu saya mau tanya semua, siap dekat para kiai? Siap dekat dengan ulama? Siap dekat dengan para habaib? Siap hadir di majelis-majelis taklim? Siap lawan semua kemunkaran? Takbir! Sallu ala Nabi. Belakangan muncul lagi, saudara, Ketua Umum Ormas Islam yang terkenal sebagai Ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ormas Islam terbesar di Indonesia, seenaknya berceramah dalam satu kesempatan. Apa dia katakan? Jenggot itu budaya Arab. Siapa yang piara jenggot itu tidak cerdas. Makin panjang jenggotnya, makin goblok dia. Insya Allah ngawur tidak? Ini yang bicara Profesor Dr. Kiai Haji, Ketua Umum PBNU, saudara. NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu didirikan oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari rahimahullahu ta'ala atas dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Betul? NU bukan tempat liberal. Betul? NU bukan tempat kiai ngawur. Betul? Siapa yang mau jadi liberal, jadi kiai ngawur, keluar dari NU, saudara. Betul? Takbir! Siap jaga NU, siap bela NU, siap bersihkan NU dari liberal. Takbir! Jadi ini dia nih, kunyuk-kunyuk liberal, cek-cunguk liberal. Saudara, mulai masuk nih ke NU, dia merusak NU, saudara. NU itu rumah besar Aswaja. NU itu didirikan, saudara, oleh Hadratus Syekh, saudara. Itu seorang ulama besar, luas ilmunya, bagus akhlaknya. Siapa dia ingin merusak NU, saudara? Siapa dia ingin merusak thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kurang ajar. Insya Allah, makanya umat Islam nggak boleh diam. NU rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? FPI bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? Maka itu FPI tetap harus peduli kepada rumah besarnya, betul? Saya mau tanya, kalau NU dimasuki sama cicunguk liberal, ridho tidak? Ridho tidak? Jadi cicunguk, saya mau tanya, dipiara atau diusir? Dipiara atau diusir? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini, tenang dulu, ini baru pembukaan gigi 1. Baru pembukaan gigi 1. Belum gigi 7, be. Baru gigi 1. Jangan semua kita bahas, nanti ngajinya sampai pagi lagi. Bu,
Siap ngaji? Alhamdulillah. Kumaha damang Bu? Alhamdulillah. Semuanya sehat walafiat? Bagus. Nah, anak-anak muda di sini siap ngaji? Siap ngaji? Sampai pagi? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, maka itu pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah saya adalah tentang Islam Nusantara. Lagi rame dibicarakan Islam Nusantara. Presiden berpidato di DPR RI mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Ketua PBNU Kiai Haji Agil Siraj saudara mengatakan Islam Nusantara adalah Islam yang santun, bukan Islam Arab yang radikal. Nabinya dari Nusantara atau dari Arab? Nabi, saya mau tanya, dari Nusantara atau dari Arab? Berarti Nabi Islam radikal. Ya begitu dong saudara. Islam Nusantara, Islam yang lembut dan santun. Islam Arab, Islam yang keras dan radikal. Nabi dari mana? Nabi dari mana? Berarti Nabi Islam radikal dong. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Jangan-jangan liberal ini ada gila ini dikit. Wong edan saudara. Nah begitu sekarang saya mau tanya, mau ngaji tidak? Mau tahu Islam Nusantara? Betul? Mari kita ngaji, saudara. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Saudara, andai kata yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara, hanya merupakan kaidah idhofah mudhof ilaih kalau dalam bahasa Arab, saudara. Kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam yang sudah melekat menjadi bagian daripada kehidupan di Nusantara, saudara. Kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam yang santun, lembut, arif, bijak, rahmatan lil alamin, dan seterusnya dan seterusnya, maka saudara, kita tidak akan pernah menolaknya. Dada kita terbuka, kita terima itu istilah, dan umat Islam tidak akan pernah memprotesnya. Tidak ada masalah, saudara. Tapi yang jadi persoalan, apa betul yang dimaksud Islam Nusantara seperti itu, saudara? Mari kita lihat. Kita lihat bukan hanya sekedar pengakuan orang, tapi mari kita lihat siapa pengusung Islam liberal, siapa pengusung Islam Nusantara, dan apa yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Buka tulisannya, baca buku-buku mereka, saudara. Dengarkan ceramah mereka yang sudah disebarluaskan di YouTube sana, saudara. Nanti kita akan tahu apa yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Nah, kiai-kiai sepuh yang tulus, yang mukhlis, yang baik, begitu bertanya kepada mereka, apa sih Islam Nusantara? Mereka jawab, Kiai, Islam Nusantara itu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, Islam yang lembut. Apa jawab Kiai? Kalau begitu saya setuju. Nah begitu Kiai ini setuju, dieksploitasi, sudah disebarluaskan. Kiai anu setuju, Kiai anu setuju, Kiai anu setuju, saudara. Padahal Kiai tadi, saudara, bertanya, dijawab, hanya memberikan pernyataan sesuai jawaban, saudara. Tapi kalau kiai-kiai tersebut tahu betul hakikat Islam Nusantara, tidak ada satupun kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan ridho dengan Islam Nusantara, saudara. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Buka YouTube, tulis Said Agil Siraj, dengarkan ceramahnya, saudara. Ceramah di aneka ragam tempat. Buka situs-situs liberal, saudara. Buka situs-situs liberal, saudara. Dengarkan apa yang mereka bicarakan di sana, saudara. Atau
atau tulis Islam Nusantara, nanti akan keluar aneka tulisan, aneka artikel, aneka makalah, aneka rekaman video tokoh-tokoh liberal bicara tentang Islam Nusantara, saudara. Dan itu menjadi bukti otentik buat kita semua apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Maka itu malam ini sedikit saja saya mau sampaikan, saudara, karena kalau saya sampaikan semua akan sangat panjang sekali. Dan saya sudah buat 17 artikel, saya lempar di website pribadi saya tentang Islam Nusantara. Kalau satu artikel 1 jam, 17 artikel 17 jam, berarti nggak pulang dulu ceramahnya Habib, nyambung terus. Makanya kita ringkeskan ini malam. Saya tanya sekali lagi, mau ngaji gak? Mau ngaji gak? Betul? Mau tahu Islam Nusantara? Mau tahu Islam Nusantara binatang macam apa? Betul? Mari kita lihat, saudara. Pertama, para pengusung Islam Nusantara melalui aneka artikel, makalah dan tulisannya yang dipublikasikan di berbagai media sosial, di berbagai media cetak maupun elektronik, saudara, apa mereka bilang? Mereka bilang Islam itu agama pendatang. Islam itu agama pendatang dari Arab, bukan agama asli bangsa Indonesia. Bukan. Terus kata mereka, saudara, karena Islam agama pendatang, maka Islam harus dipribumisasi, Islam harus dinusantarakan, Islam harus diindonesiakan. Yang oleh karenanya, kata mereka, saudara, tolak Arabisasi dalam ajaran Islam. Apa saja yang berbau Arab, tinggalkan, lepaskan, nggak boleh untuk kita ambil. Saya rinci malam ini, saudara, mulai dari yang pertama. Jadi tokoh-tokoh liberal pengusung Islam Nusantara mengatakan bahwa Islam adalah agama pendatang, maka itu mesti dinusantarakan agar menjadi Islam Nusantara, saudara.